Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bicarakan berkaitan dengan tautologi, khususnya dalam hal penarikan kesimpulan. Tetapi sebelum kita pahami lebih lanjut, baik kalau teman-teman tahu dulu apa yang dimaksud dengan argumen. Argumen itu adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Jadi argumen itu terdiri dari premis dan kesimpulan. Contohnya ini, teman-teman, contoh argumen. Premis, misalnya semua bilangan genap habis dibagi 2, itu premis. Lalu premis yang berikutnya 12 adalah bilangan genap. Ini juga premis. Sehingga ditarik kesimpulan jadi 12 habis dibagi 2. Nah, ini adalah kesimpulan. Kesimpulan itu sering disebut konklusi setelah kata jadi. Lalu premis itu sering disebut dengan hipotesa. Tapi boleh juga kita mengatakan bahwa premis itu adalah pernyataan, begitu ya, pernyataan karena memang premis itu adalah premis-premis di sini merupakan pernyataan-pernyataan begitu ya. Pernyataan tunggal juga boleh. Lalu inilah yang disebut dengan argumen, teman-teman. Jadi ada premis-premisnya dan ada kesimpulannya. Lalu argumen itu dikatakan absah atau tidak sah, begitu kapan? Absah itu bisa juga disebut valid atau tidak valid, begitu ya. Masih ingat kalau pernyataan majemuk atau tunggal itu kan punya nilai kebenaran benar atau salah ya. Nah, kalau argumen kita bisa menyebutnya bahwa dia sah atau tidak sah dan tidak kedua-duanya. Jadi sah atau tidak begitu ya. Absah atau tidak absah, tetapi kita tidak bisa kedua-duanya. Lalu kapan argumen itu absah? Itu apabila argumen itu dinyatakan sebagai suatu implikasi. Implikasi tersebut merupakan suatu tautologi atau bukan. Nah, kalau implikasi itu merupakan tautologi, maka argumen itu adalah absah. Tetapi kalau implikasi itu tidak tautologi, maka berarti tidak absah. Maka untuk membuktikan bahwa argumen itu sah atau tidak, kita perlu buktikan dulu tautologi atau tidak, begitu ya. Oke, coba kita lihat contoh. Misalnya di sini ada contoh. Jika Siti minum es, maka Siti sakit perut. Siti tidak minum es. Lalu di sini ada kesimpulannya, Siti tidak sakit perut. Contoh ini adalah argumen. Tetapi kita perlu buktikan tautologi atau tidak dengan cara bagaimana kita bisa buat dulu dalam simbol. Jadi kita ubah pernyataan ini dalam simbol. Kita lihat pertama, premis yang pertama. Jika Siti minum es, maka Siti sakit perut. Ini kan premis yang pertama ya. Berarti sebetulnya premis itu juga pernyataan majemuk ya, tidak hanya pernyataan tunggal saja. Maka kita buat P maka Q. Lalu tidak minum es itu berarti negasi dari P ya, tidak ya. Silahkan dilihat kembali materi atau video yang berkaitan dengan negasi. Lalu Siti tidak sakit perut, berarti itu juga negasi dari Q, karena Q-nya adalah Siti sakit perut. Nah, dari sini kita coba buat tabel kebenarannya. Masih ingat ya cara membuat tabel kebenaran? Kalau teman-teman sudah lupa, silahkan dibuka lagi video yang berkaitan dengan tabel kebenaran, yaitu pada saat materi berkaitan dengan tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan juga ekuivalensi. Di sana ada. Silahkan. Nah, untuk membuat tabel kebenaran, kita ingat bahwa ada berapa pernyataan di sini? Ada 2 ya, P dan Q. Lalu karena ada 2, berarti berapa kemungkinan? Ada 4, yaitu benar-benar, benar-salah, salah-benar, dan salah-salah. Kalau sudah, masing-masing dinegasikan.
dulu supaya kenapa dinegasikan? Karena kita membutuhkan ada pernyataan negasi-negasi di sini ya. Oke, P-nya dinegasikan, Q-nya dinegasikan, diperoleh hasilnya ini. Kalau sudah seperti biasa, kita bongkar dulu yang ada di dalam kurung, yaitu implikasinya. Nah, kita peroleh implikasi di sini bahwa yang namanya implikasi bernilai benar, bernilai salah jika benar salah. Maka di sini benar salahnya salah, sedangkan PQ yang lain bernilai benar-benar. Begitu ya. Lalu kalau teman-teman sudah ini, jangan lupa dikonjungsikan dengan negasi P. Berarti ini dikonjungsikan dengan negasi P. Hasilnya adalah benar dan salah, hasilnya salah, salah dan salah, salah, benar dan benar, benar, benar dan benar, benar. Karena kalau konjungsi akan bernilai benar jika kedua-duanya benar ya. Lalu berikutnya di sini ada implikasi. Implikasi apa? Implikasi bila bernilai salah jika benar salah ya, berarti hasil ini dengan negasi Q. Nah, ini dengan tabel di sini ya. Berarti salah, maka salah, benar, salah, maka benar, 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 maka salah, maka nilainya salah di sini ya. Kemudian benar dan benar di sini benar. Dan ternyata apa? Apakah di sini ada tautologi atau tidak? Tidak tautologi, maka argumen di sini adalah tidak absah. Karena ada yang salahnya karena bukan tautologi begitu ya. Nah, tautologi itu apa? Anda bisa membuka kembali pada video sebelumnya. Bahkan kalau tidak tautologi itu bisa jadi kontingensi ya, karena di sini memuat benar dan juga ada salahnya. Nah, itu bisa Anda buka kembali videonya. Lalu kita lihat bersama, tautologi adalah pernyataan yang bernilai benar semua, begitu ya, untuk setiap pernyataan-pernyataan tunggalnya. Nah, pada topik hari ini, kesempatan ini, itu 4 tautologi itu macamnya, penarikan kesimpulannya adalah modus ponen, modus tolen, modus tolendoponen, dan silogisme. Dari 4 ini, ada yang menyebutkan bahwa ini adalah tautologi implikatif. Mengapa disebut tautologi implikatif? Karena masing-masing merupakan implikasi. Kok implikasi? Nanti Anda bisa melihat di setiap tautologi di sini memang memuat implikasi. Oke, coba ya kita lihat bersama. Yang pertama modus ponen. Modus ponen itu misalnya ada pernyataan majemuk seperti ini. P maka Q kemudian dikurung, lalu dikonjungsikan dengan P. Nah, ini kita cari prosesnya satu persatu, kita buat tabel kebenarannya, apakah pernyataan ini majemuk. Ternyata kita buat dalam kurung dulu P maka Q. Ingat, karena implikasi maka bernilai salah jika benar salah. Jadi tabelnya adalah benar, salah, benar, salah. Lalu kalau sudah kita konjungsikan terhadap P ya, P-nya di sini. Benar, maka benar hasilnya adalah benar. Salah dan benar, maaf ya, benar dan benar karena konjungsi benar, salah dan benar, maka hasilnya adalah salah, benar dan salah, hasilnya ada salah, benar dan salah, hasilnya juga salah begitu ya. Lalu hasil ini diapakan? Diimplikasikan. Diimplikasikan terhadap apa? Terhadap Q begitu ya. Implikasi ingat akan bernilai salah jika benar salah. Nah, di sini benar, maka benar. Tetap benar ya. Lalu salah, maka salah, bernilai benar ya. Salah maka benar, di sini juga nilainya benar. Salah maka salah juga nilainya adalah benar. Sehingga ini adalah tautologi. Nah, argumen ini dapat ditulis sebagai bentuk ke bawah. Jadi kalau mendatar begini juga boleh, ke bawah begini juga boleh. Kalau teman-teman membentuk ke bawah seperti ini, artinya P maka Q itu sebagai sebuah premis. Lalu P sendirian itu premis yang kedua. Kesimpulannya adalah Q.
Argumen ini adalah argumen yang sah, absah, karena dalam tabel kebenarannya terbukti tautologi, sehingga sering disebut dengan aturan data semen atau modus ponen ya. Ya, jadi ini data semen. Jadi ini kurang N-nya ya, tidak kelihatan N-nya begitu ya. Oke, lalu kalau Anda mau buat ke bawah bentuknya seperti ini, susunan argumennya. Nah, ini Anda bisa ingat polanya ya. Jadi kalau P maka Q, di sini ada P urutannya, maka kesimpulannya adalah yang kedua, premis yang kedua, yaitu yang Q begitu ya, yang di sini begitu ya. Bukan premis yang kedua, maksudnya kalimat implikasi yang berikutnya begitu ya, begitu Q begitu ya. Jadi Anda bisa ingat begitu polanya. Lalu berikutnya susunan argumen untuk modus ponen, P maka Q ini premis, P-nya adalah premis kedua, dan kesimpulannya adalah Q. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa P maka Q dan dikonjungsikan dengan P hasilnya maka Q. Contoh di sini, jika Siti naik kelas P, maka Siti dibelikan sepeda. Di sini adalah Q. P-nya adalah Siti naik kelas, berarti P-nya sama dengan yang di atas, Siti naik kelas. Lalu apa kesimpulannya? Siti dibelikan sepeda, begitu. Jadi dari yang ini ya, premis pertama, tapi kalimat yang tunggal yang kedua, Siti dibelikan sepeda, kita turunkan begitu ya, sehingga menjadi kesimpulannya. Nah, inilah yang disebut modus ponen. Jadi ada pola P maka Q, P di sini kesimpulannya Q. Lalu yang berikutnya modus tolen. Modus tolen ini pernyataan majemuknya P maka Q, kemudian di dalam kurung dikonjungsikan dengan negasi Q. Ditutup kurung maka negasi P. Jadi di sini kita buat tabel kebenarannya sama seperti sebelumnya. Kalau Anda kesulitan, kembali lagi silahkan melihat video berkaitan dengan tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan juga ekuivalensi pada video saya sebelumnya. Karena di sini memuat unsur Q dan juga P yang dinegasikan, maka kita menambah negasi dari setiap P dan Q di sini ya. Jadi yang P jadinya S, B, S, B, begitu ya. Yang maaf, yang Q, S, B, S, B. Lalu yang P di sini negasi P, B jadi S, B jadi S jadi B, S jadi B, begitu ya. Lalu implikasi, ingat implikasi bernilai salah jika benar salah dari P dan Q. Maka ini benar, benar salah salah, salah benar benar, salah salah ini benar. Nah, implikasi ini dikonjungsikan dengan negasi Q, berarti dengan ini ya, dengan yang di sini. Benar dan salah, maka salah. Salah dan benar, maka salah. Benar dan salah, maka salah. Benar dan benar di sini benar. Lalu yang terakhir, kita lihat hasil yang di sini diimplikasikan terhadap negasi P. Implikasi, maka salah, benar. Salah, maka benar. Maaf ya, di sini yang ini ya, benar, maka salah. Salah, maka salah, itu nilainya adalah benar. Salah, maka salah, nilainya adalah benar ya. Salah maka benar, nilainya juga benar. Benar maka benar, nilainya juga benar. Sehingga di sini adalah tautologi. Nah, ini bisa kita buat susunan ke bawah. Dan kita buktikan ternyata pernyataan ini, argumen ini adalah bernilai benar semua, sehingga tautologi. Karena dia tautologi, maka argumen ini sah. Disebut dengan modus tollens. Jadi premis yang pertama P maka Q, premis yang kedua dinegasikan yang Q. Nah, ini premis yang kedua itu dinegasikan, kesimpulannya adalah negasi P. Jadi sebetulnya kalau teman-teman lihat di sini ada bola. P maka Q, Q-nya dinegasikan, hasilnya negasi P. Itulah kesimpulannya gitu. Ini adalah argumen modus tollens.
Yuk kita lihat bersama bentuknya kalau disusun ke bawah, P maka Q negasi Q negasi P. Ini ke apa namanya, negasi boleh strip, boleh seperti ini, ada yang boleh siku-siku ya, nyiku begitu juga boleh, tidak apa-apa. Tapi maknanya sama ya, meskipun ini agak melengkung begitu, maknanya sama dengan yang ditulis di sini ya, begitu. Lalu modus tollens di sini, contohnya Andi lulus ujian, maka Andi memperoleh hadiah. Lalu premis yang kedua, Andi tidak lulus, Andi tidak memperoleh hadiah. Berarti kan yang kedua ini dinegasikan ya, apa namanya, kalimat yang kedua, pernyataan kedua dari premis yang pertama. Lalu hasilnya adalah pernyataan pertama dari premis yang pertama itu menjadi negasi. Andi tidak lulus ujian. Jadi kalau ini dinegasikan pada premis kedua, kesimpulannya adalah premis yang pertama, kalimat yang pertama dinegasikan begitu ya. Anda bisa melihat pola di sini sebetulnya untuk membantu memudah mengingat. Baik, berikutnya adalah modus tollendo ponens. Tollendo ponens di sini memuat disjungsi dan konjungsi begitu ya. P atau Q di dalam kurung dulu, baru kemudian dikonjungsikan dengan negasi P. Kalau sudah di kurung tutup, baru diimplikasikan dengan Q begitu. Nah, di sini karena ada negasi P, maka kita beri ruang sendiri tabel negasi P. Lalu di sini ada disjungsi, ingat disjungsi akan bernilai benar jika atau akan bernilai salah jika dua-duanya salah ya. Maka di sini kalau benar benar benar, benar salah benar, salah benar benar, maka yang salah-salah di sini salah. Begitu ya. Kalau sudah ternyata ini dikonjungsikan dengan P ya, karena ini satu kurung ya. Nah, ini di satu kurung berarti di sini dengan negasi P di sini. Benar, salah, benar dan salah, salah, benar dan salah, salah, benar, 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 salah, benar, salah. Nah, kalau kita sudah ini tanda kurung ini kita buka juga yang dengan implikasi. Nah, implikasi kita lihat berarti hasil di sini dengan yang Q di sini ya. Jangan salah ya dengan Q di sini. Nah, bagaimana caranya? Ingat implikasi bernilai salah jika benar salah ya. Maka di sini salah maka benar, benar. Salah maka salah, benar. Benar maka benar, benar. Salah maka salah juga benar. Ternyata ini tautologi, sehingga argumen ini, pernyataan ini adalah sah begitu ya, absah. Atau sering disebut dengan modus tollendo ponens. Nah, kalau kita buat susun ke bawah seperti ini, teman-teman. Jadi, P atau Q sebagai premis pertama, negasi P sebagai premis kedua, lalu kesimpulannya adalah Q. Tetapi kalau kita mau buat mendatar, ya seperti ini. Nah, supaya tidak bingung, lebih baik teman-teman mengingatnya seperti ini. Jadi, dibuat premis-premis begitu ya, sebagai sebuah argumen. Karena memuat premis-premis dan penarikan kesimpulan. Contohnya, pagi ini Joni ke sekolah. Atau Joni pergi ke toko. Lalu yang kedua, ternyata negasinya, hari pagi ini Joni tidak pergi ke sekolah. Berarti negasi dari kalimat yang pertama dari premis yang pertama. Nah, karena sudah seperti ini, kesimpulannya turunkan yang Q di sini ya, berarti ya. Berarti kesimpulannya adalah Q. Pagi ini Joni pergi ke toko. Itu sebagai kesimpulan. Nah, argumen seperti ini sudah sah karena kita sudah lihat pembuktiannya ini adalah tautologi. Nah, ini disebut dengan argumen modus tollendo ponens. Begitu ya, ponens. Gitu. Baik, kalau sudah kita lanjutkan, yang terakhir adalah silogisme. Silogisme itu adalah pernyataannya seperti ini. P maka Q dan Q maka R, maka P maka R, begitu ya, di dalam kurung. Jadi di sini ada 3 pernyataan, P, Q, dan R. Maka tabel kebenarannya di sini juga teman-teman bisa melihat tabel kebenarannya itu ada 8 ya. Ya, kenapa kok 8? Karena
2 pangkat N ya. Kalau 2 pangkat N, N-nya ada 2, pernyataan berarti 2 pangkat 2 ada 4. Tapi karena di sini ada 3, berarti 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar, 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 salah, benar, salah, benar, benar, salah, 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 benar, benar, salah, benar, salah, 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 benar, dan salah, salah, salah. Nah, teman-teman bisa lihat apakah ada kesamaan di sini, tidak ada ya. Oke, kalau sudah sama seperti sebelumnya, kita cari P, Q-nya dulu satu persatu. Lalu Q dan R-nya implikasi di sini satu persatu. Kalau sudah kita konjungsikan dari yang ini dengan di sini. Diperoleh tabel kebenarannya ini. Lalu P maka R juga kita implikasikan, kita peroleh seperti ini. Nah, kalau sudah rangkaian satu pernyataan ini, dan terbukti bahwa di sini adalah tautologi, sehingga ini pernyataan ini adalah sah. Nah, karena pernyataan ini sah, maka disebut dengan silogisme. Argumen silogisme itu, kalau teman-teman bingung ini ditulis dalam mendatar, kita boleh menulis di bentuk ke bawah. Karena kan argumen itu kan memuat premis-premis ya, sehingga premis-premis di sini adalah P maka Q, Q maka R. Jadi ini ada Q yang sama, sehingga kesimpulannya adalah P maka R begitu ya. Premis-premis, 2 premis, lalu kesimpulannya adalah P maka R di sini. Gitu ya, untuk mudah mengingatnya ada pola di sini. Contoh, jika Ani rajin belajar, maka Ani naik kelas. Jika Ani naik kelas, ini kan Q-nya ya, maka Ani memperoleh hadiah. Q maka R, yang ini P maka Q. Nah, Q di sini ada kesamaan. Ani naik kelas, berarti kesimpulannya adalah Ani rajin belajar, maka Ani memperoleh hadiah. Begitu ya. Jadi ini kesimpulannya. Maka ini disebut argumen dengan aturan silogisme begitu. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, karena di dalam penarikan kesimpulan ini kadang kalau dilihat pernyataannya mungkin tidak sesuai dengan kenyataan ya, tetapi tidak perlu dipertentangkan begitu ya. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah ikuti saja aturan yang ada begitu ya, aturan dari setiap argumen di sini. Jadi bukan kita mencari kenyataannya begitu ya, mempertentangkan dari premis-premis di sini gitu ya, tetapi kita mengikuti aturannya begitu. Maka cara mudah untuk mengingat 4 tautologi ini lebih baik teman-teman buat susun ke bawah seperti ini. Ini kalau silogisme, lalu ini yang modus tollendo ponens, lalu ini yang modus tollens, lalu ini yang modus ponens, gitu ya. Nah, nanti kita juga tahu bahwa di sini semua memuat implikasi ya, maka disebut ini kan memuat implikasi kesimpulan di sini ya, maka disebut ini implikasi ya. Maka keempat ini disebut dengan tautologi implikatif karena memang memuat implikasi. Begitu, semoga bermanfaat.